Hello everybody, welcome back to Strada English Institute. Halo semuanya, berjumpa lagi di Strada English Institute. Okay, every person has their experience. Nah, setiap orang pasti mempunyai pengalaman masing-masing. Is it right? Benar kan? And now we will study how to tell our experience in English. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menceritakan pengalaman di masa lampau. So, check it out. Untuk menceritakan kejadian di masa lalu, kita menggunakan simple past tense. Jadi, simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan juga telah berakhir di masa lampau. Nah, kalimat tersebut biasanya ditandai dengan yesterday, bla 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 ago, last bla bla bla, this bla bla bla, yang biasanya ditempatkan pada akhir kalimat. Dan untuk rumus dari simple past tense sendiri ada dua rumus, yaitu yang menggunakan kata kerja dan yang menggunakan kata sifat. Yang pertama yang menggunakan kata kerja, rumusnya adalah subject plus verb to plus object plus complement atau keterangan. Contohnya, I went to Jakarta yesterday, yang artinya aku pergi ke Jakarta kemarin. Dan yang untuk negatif, kita bisa menggunakan rumus subject plus did plus not plus verb one plus object plus complement atau keterangan. Contohnya, I didn't go to Jakarta yesterday, yang artinya aku tidak pergi ke Jakarta kemarin. Dan untuk tanya, kita bisa menggunakan rumus did plus subject plus verb one plus object plus complement atau keterangan. Contoh kalimatnya adalah did you go to Jakarta yesterday? Artinya, apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Nah, di sini untuk simple past kita menggunakan verb to. Tetapi untuk bentuk negatif kita bisa menggunakan verb one karena sudah ada auxiliary verb berupa did. Dan juga untuk kalimat tanya yaitu menggunakan verb one lagi, tetapi juga ada auxiliary verb berupa did. Next, untuk rumus simple past tense yang menggunakan kata sifat, kita bisa menggunakan bentuk positifnya subject plus was or were plus kata sifat. Contohnya, she was slim, dia langsing, tetapi ini bermakna pada masa lampau karena ada was. Dan untuk bentuk negatif kita bisa menggunakan rumus subject plus was or were plus not plus kata sifat. Contohnya, she was not slim, dia tidak langsing. Nah, ini juga pada masa lampau karena ada was. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif kita bisa menggunakan was or were plus subject plus kata sifat. Contohnya, was she slim? Apakah dia langsing? Dan untuk perbedaan was dan were adalah was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Sedangkan were digunakan untuk you, they, dan we. Oke. Adapun keterangan waktu untuk simple past kita menggunakan yesterday yang artinya kemarin, atau last bla 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 yang artinya yang lalu. Jadi last night berarti tadi malam
atau last week, atau last month, atau last year, atau last time. Oke? Ada juga this bla bla bla. This morning yang berarti pagi ini. Next ada bla 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 ago yang artinya yang lalu. Misalnya an hour ago berarti 1 jam yang lalu, atau a week ago yaitu seminggu yang lalu, atau a month ago yang berarti 1 bulan lalu, atau a year ago yang berarti 1 tahun yang lalu. Dan bisa juga menggunakan in January, di bulan Januari, atau in 1999, pada tahun 1999. Untuk tahun masa lampau kita menggunakan in. Atau hari kita menggunakan on. On Saturday berarti pada hari Sabtu. Dan untuk simple past ada regular verb serta irregular verb. Yang pertama ada regular verb, yaitu adalah kata kerja yang beraturan. Kita tinggal menambahkan ed or d pada kata kerja yang bentuk pertama. Contohnya yaitu stay menjadi stayed yang artinya tinggal. Ada walk yang menjadi walked yang artinya berjalan. Ada play yang menjadi played yang berarti bermain. Ada juga touch yang menjadi touch yang artinya menyentuh. Ada study menjadi studied yang artinya belajar. Dan untuk irregular verbs atau kata kerja yang tak beraturan adalah keduanya sangat berbeda antara verb 1 dan juga verb 2, dan tidak ada pola khusus sehingga kita harus menghafalnya. Ada beberapa contoh irregular verb, yaitu cut, cut, drink, drank, eat, ate, ride, rode, go, went yang artinya pergi. This is the example of experience in the past. Nah, ini ada contoh yang mana menceritakan kejadian atau pengalaman di masa lampau. Activities in the farm. Last week, I and my family went to the farm in Purwokerto. It was a beautiful day. It was warm and sunny. I share and play with my cousins, uncles, and aunts. We played football and swam in the pool. Some people talked, others ate and took pictures. My mother cooked a barbecue and my aunt played the music. My family danced and others watched Everyone enjoyed and great week and the activities in the farm. I had a wonderful holiday. I was very happy. Itu tadi adalah pengalaman ketika berlibur di Purwokerto pada hari Minggu lalu. Okay, for the other example is vacation in Maldives. I went to Maldives last January with my friend. We flew to Maldives by Scoot Airlines. We stayed for 4 days in a hotel in Adu City. During the day, we walked around the city. We saw all the good places like beach, mangrove, and coffee shops. We took a lot of photos. At night, we went to a restaurant and had a fantastic food. Our favorite restaurant was in Fedu Island. We bought some expensive souvenirs, lures, bags, and shoes. We had a great time. Adu is very nice city with special local people and their food is very delicious. Nah, itu tadi contoh menceritakan pengalaman ketika berlibur di Pulau Maladewa.
Dewa. And thank you for your nice attention. Hopefully you can tell your experience in English. Dan semoga teman-teman bisa bercerita tentang pengalaman dalam bahasa Inggris. And if you have any question, please contact us in stradaenglishinstitute@gmail.com. Dan jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami di stradaenglishinstitute@gmail.com.